Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oh my goodness nih ya, jadi walaupun awal-awalnya senang ya, kita mungkin awal senang soalnya IHSG kita eh, pada pembukaan langsung menguat dan harganya pun terus tertahan ya, naik terus ya bahkan sampai hampir 1,3% ya, dan bahkan sampai sesi 2 pun IHSG kita terus terjaga di atas 1%. Relatif cukup kuat ya. Nah, tetapi pada post marketnya ini ya, ini saya sampai pikir ini kita di prank ya, di prank sama bandar asing ya. Soalnya yang mempengaruhi IHSG kita sampai terjun pada post market yang cukup drastis ya menurut saya. Soalnya kita lihat sendiri dari pergerakannya pun dari awalnya plus 1,2% langsung terjun sampai ke plus 0,45% ya. Ini kalau kalian lihat di aplikasi chart IHSG pun atau di RTI Business mungkin kalian juga nyadar IHSG kita terjun pada post market ya. Dan emiten-emiten yang berdampak besar pada IHSG ya tidak ada yang lain kecuali emiten-emiten yang market cap-nya besar ya. Jadi langsung saya cek ternyata memang benar. Contohnya seperti BRI, BCA, dan juga Mandiri yang terjun ya pada post marketnya ya. Dan kita langsung bahas saja untuk emiten-emiten tersebut ya. Nah, sebelum untuk kita bahas tersebut, kita akan fokus untuk analisa pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi kalau seperti yang saya sempat analisa di video saya sebelumnya, kita lihat bahwa IHSG kita nih ada price rejection ya dari di level resistennya di 5.845. Kita lihat sendiri dia sempat nembus terus dia turun kembali ya. Jadi sebenarnya ada tanda kalau sebenarnya IHSG kita nih masih ada tahanan di level resist ya. Sehingga antisipasi dari yang saya antisipasi sih mungkin IHSG kita bisa naik ya, masih bisa naik ngetes level resist ini. Atau dia mungkin koreksi atau dia ngetes ulang level resist ya. Jadi kalau menurut saya sih juga nggak terlalu berharap banyak ya waktu IHSG pembukaan hari ini. Soalnya saya pikir mungkin kalau naik pun paling sampai ke level resistnya di 5.840-an ya. Nah, tapi ternyata pada pembukaan dan juga pada sesi 1 sampai 2 itu ternyata saya dikagetkan ya. Soalnya kita lihat dari pergerakan IHSG-nya pun langsung naik sangat tinggi, break level resistnya dan langsung mau menjemput di MA20 ya. Nah, jadi saya pikir wah ini kayak IHSG mau break resist ya, terus dia mau ngetes di MA20-nya yaitu biasanya menjadi strong resist dari pergerakan downtrend suatu sekuritas ya. Nah, kita lihat sendiri dari pergerakan IHSG sebelumnya, IHSG kita terus tertahan di bawah MA20 ya. Berusaha dia mau break MA20 tapi gagal, ngetes berulang kali dan gagal ya. Jadi sebenarnya MA20 itu menjadi suatu trend line yang cukup kuat ya untuk suatu sekuritas harus bisa break dan bertahan di atasnya untuk menunjukkan ada reversal dari pergerakan trennya ya. Nah, jadi saat dia ngetes di MA20 saya pikir wah oke, udah bagus nih soalnya IHSG kita ngetes MA20 ya, dan harapannya sih maksudnya antisipasi mungkin kalau maksud saya kalau ternyata IHSG kita bertahan ya, harusnya sih saya akan bikin video ini di mana IHSG kita mungkin besok baru mulai koreksi ya, bukan hari ini ya. Soalnya pas sudah mencapai target di MA20, biasanya dia akan koreksi terlebih dahulu, biasanya ngetes level support, terus dia ngetes ulang level MA20-nya ya. Nah, tapi ternyata nggak nyampe besok, post marketnya langsung IHSG kita terjun ya. Jadi ini kita lihat sendiri IHSG kita ternyata terjun dan penutupan harganya pun kembali di bawah level resist ya. Jadi mirip seperti yang di video sebelumnya, IHSG kita kembali lagi tertahan di level resist. Ini menjadi resist yang cukup kuat di mana IHSG kita beberapa kali ya, maksudnya ya baru 2 kali sih ya, tapi ya sama 3 kali lah ya. Maksudnya beberapa kali nih IHSG kita mencoba break resist tetapi dia gagal ya. Bahkan ini sudah nembusnya cukup jauh tetapi dia ditarik ke bawah lagi di mana pada penutupan kembali di bawah level resist ya. Jadi secara pergerakan harga seperti yang saya bilang ya, belum mengkonfirmasi bahwa IHSG akan berhenti turun, jadi kita perlu berwaspada dengan pergerakan yang mendadak ini ya pada post marketnya ya, seperti kayak kita di prank ya sama asing ya. Soalnya kalau di emiten-emiten yang kayak yang tadi saya sebut ya, BRI, BMI itu awal-awal asing net buy tetapi pada post market tiba-tiba langsung net sell ya. Jadi kalau menurut saya ini secara pergerakan harga nih candlenya pun mirip seperti shooting star candle, jadi which is a bearish candle juga ya, walaupun belum terkonfirmasi. Terus kita lihat bahwa harganya pun tertarik ke bawah di bawah level resist, jadi kemungkinan besar apalagi kita hari Jumat ya,
mungkin secara pergerakan harga semata mungkin IHSG kita akan kembali koreksi terlebih dahulu ya, kembali di bawah level resistnya di sekitar sini, dan mungkin target penurunannya mungkin kalau menurut saya di MA5 ya, pas di MA5 untuk ngetes apakah pergerakannya ini masih tertahan atau enggak ya. Oke, terus kita langsung aja analisa tambahan dengan pergerakan MACD. Dan jadi kalau cara pergerakan MACD ya overall masih naik ya, soalnya kita tahu sendiri ya kita kan naik ya. Ini kita lihat penutupannya di sini ya, dan penutupan pada hari ini sih masih di atas walaupun bearish candle ya. Jadi kita lihat bahwa secara pergerakan MACD-nya pun masih membaik, overall masih naik, dan juga secara RSI-nya sebenarnya masih naik sih, masih menunjukkan pergerakannya naik dari sekuritas IHSG kita ya. Kita langsung aja lihat per 4 jamnya. Nah, untuk per 4 jamnya walaupun IHSG kita dibanting pada post market, ini kita lihat bahwa sebenarnya penurunannya pun masih di atas penurunan dia sebelumnya. Ini kita lihat sendiri secara pergerakannya pun masih nanjak sih kalau menurut saya. RSI-nya masih naik, dan juga secara MACD-nya pun juga overall masih nanjak. Jadi emang menurut saya sih emang masih naik ya, masih potensi naik. Maksudnya masih ada potensi untuk IHSG naik walaupun kita ketahui bahwa IHSG kita masih saat ini tertahan di level resisten ya. Nah, kita lihat aja dengan per jamnya. Ini per jamnya memang kita lihat sendiri ada tanda-tanda seperti pelemahan nih sudah mulai menurun, dan saat ini pas post market dia terjun ke bawah. Tapi kita lihat bahwa RSI-nya dengan terjun ke bawah ini pun masih relatif di atas penurunan dia sebelumnya. Di sini di 50,99, saat ini di 51,81 ya. Bedanya tipis, tapi kita bisa bilang bahwa secara overall nih RSI-nya masih mengalami penanjakan ya. Jadi overall memang masih seperti yang di video sebelumnya, kita antisipasi masih bisa naik, tapi untuk per jamnya saat ini sih emang arahnya ini sudah mulai reversal ya. Titik ketinggiannya sudah nggak mencapai ketinggiannya sebelumnya, arah sudah mulai turun. Jadi mungkin secara pergerakan mungkin IHSG ini akan koreksi terlebih dahulu ya. Kita gabungkan dengan analisa tadi pergerakan harganya tertahan di level resist, dan besok biasanya Jumat cenderung merah. Biasanya kalau misalkan suatu emiten yang nggak bisa break resist, dia akan turun kembali dulu, koreksi terlebih dahulu, menyentuh level supportnya, dan mungkin dia akan naik. Maksudnya overall masih bisa naik. Jadi kalau menurut saya mungkin dia akan koreksi terlebih dahulu, terus menyentuh level MA5-nya, dan mungkin dia akan ngetes ulang level resistnya di 5.845 ya. Nah, jadi itu yang kalian perlu antisipasi untuk pergerakan IHSG besok ya. Nah, kita langsung aja analisa, bisa dibilang biang keroknya ya dari IHSG kita terjun ke bawah ya. Ini saya bingung loh, maksudnya jarang-jarang ya, maksudnya BRI yang turun. Biasanya kan kalau kayak yang biasanya emiten-emiten yang second liner atau yang digoreng-goreng yang biasanya dia terjun pada akhir-akhir ya. Ini ternyata untuk kali ini justru saham-saham blue chip yang pada post marketnya dibanting ya. Dan kalau kalian lihat nih, turnover-nya pun cukup tinggi ya. Kalau misalkan BCA itu turnover-nya nyentuh sampai 3,3 T, BBRI nyentuh sampai 2 T, dan Mandiri pun nyentuh sampai 1 T ya. Jadi emang ini kita lihat sendiri secara pergerakan harga pun untuk BBRI volumenya ini tiba-tiba langsung sangat tinggi ya, bahkan di atas average volume dari pergerakan BBRI ya. Nah, kita langsung aja jadi analisa untuk pergerakan BBRI ya. Nah, jadi untuk BBRI ini bisa dibilang mirip ya, maksud saya seperti IHSG. Awalnya kita lihat dia sempat naik, terus dia ternyata gagal untuk break resist ya. Terus pada perdagangan hari ini dia sempat naik ya, break, maksudnya seperti mengkonfirmasi awalnya dia masih bisa bertahan di atas MA20, tetapi ternyata pada post marketnya dia terjun ke bawah level resistnya lagi, dan bahkan kita lihat pergerakan harganya di bawah MA20 dan bisa dibilang pas di sekitar MA5 ya. Jadi false breakout kalau kita lihat seperti ini, dan nanti saya akan analisa di per jamnya, di mana saya antisipasi emang waktu saya lihat pergerakan harganya ini waktu BBRI masih di 4.117, saya udah pikir nih, wah ini kayak ada tanda-tanda mau melemah nih, boleh kita exit dulu ya, soalnya ini ada tanda-tanda divergence. Ntar saya akan analisa, kita akan lihat sama-sama ya. Nah, jadi secara pergerakan harga mirip ya, false breakout, dia nggak bisa break resist, jadi kalau menurut saya masih ada potensi untuk mungkin berkonsolidasi di sekitar sini. Saatnya sih pasti MA5, jadi kalau kemungkinan besar mungkin besok BBRI ini mantul di garis MA5-nya kalau misalkan emang dia tertahan. Atau kalau misalkan dikoreksi, berarti menunjukkan bahwa BBRI ini masih continue untuk mengalami pelemahan, dan mungkin target penurunan selanjutnya kembali di level supportnya di 3.830 ya.
Nah, kita lihat dari pergerakan harganya pun dengan penurunan harinya yang cukup drastis, MACD-nya sudah mulai koreksi ya, beda sama IHSG, walaupun overall ini masih menunjukkan baik. Money Flow Index walaupun dengan koreksi ini sebenarnya masih relatif lebih tinggi ya titik rendahnya. Jadi overall emang mirip seperti IHSG di mana walaupun mengalami bantingan, sebenarnya overall nih Money Flow Oscillator-nya masih menunjukkan penanjakan ya. Nah, kita zoom in aja dengan per 4 jamnya, sama kita bisa lihat juga, walaupun kita lihat sebenarnya titik rendahnya ini sudah mulai lebih rendah daripada sebelumnya, tapi overall kita lihat sebenarnya secara osilator ini masih menunjukkan kenaikan, maksudnya overall trend. Perlu dikonfirmasi dengan pergerakan harga selanjutnya, misalkan misalnya kita harus pantau besok apakah dia bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari sebelumnya, atau justru dia lebih rendah untuk mengkonfirmasi atau memberikan signal kepada kita bahwa ternyata BBR ini akan mengalami penurunan lebih lanjut ya. MACD-nya pun kita lihat per 4 jam terakhir ini sudah mulai melemah, jadi memang ada tanda-tanda secara momentumnya pun sudah mulai melemah ya. Nah, ini yang saya akan menunjukkan ya, maksudnya waktu saya pantau pergerakan BBR ini, saya udah pikir, wah ini kayak ada mau melemah nih, soalnya kita langsung analisa aja ya. Dari per jamnya nih, soalnya ya kalau untuk hariannya berarti kita lihat time frame yang rendah ya, 1 jam atau 4 jam. Ini kita lihat sendiri ya, ini sebagai contoh aja ya. Kita lihat bahwa dengan titik ketinggian dia mencapai di sini, terus pada hari ini dia mencapai ketinggian yang lebih tinggi di sini ya. Kita lihat bahwa ini ada dua titik ketinggian ya, yang satu di sini, yang satu lebih tinggi ya. Jadi overall ini secara pergerakan harga dia nanjak. Nah, tapi kalian harus lihat dari pergerakan MACD-nya ya. Dengan kenaikan yang lebih tinggi, ini histogramnya justru dia lebih rendah ya. Kita lihat sendiri histogramnya di 25, terus di sini 13 ya. Sehingga waktu saya diskusikan saya diskusikan, saya pikir wah ini kayak secara MACD-nya nih udah bearish divergence nih, udah ada bearish divergence. Jadi dengan pergerakan sampai ke 4170 nih harusnya mungkin udah boleh take profit ya kalau misalkan kalian masuk BBRI di sebagai trading. Dan gak hanya dari MACD, kita lihat dari Money Flow Index ini juga menunjukkan bearish divergence ya, dengan harganya di sini terus dia mencapai level lebih tinggi. Money Flow Index-nya dari awalnya di 82, dia naiknya hanya ke 72, justru dia turun ya. Jadi dari histogram MACD turun, dari Money Flow Index dia juga turun, walaupun harganya dia justru naik ya. Sehingga saya udah antisipasi mungkin Jumatnya ya BBRI akan koreksi ya. Tapi ternyata lebih cepat dari awal, lebih cepat dari schedule. Ternyata post marketnya pun udah langsung dikoreksi, di mana asing langsung melakukan net sell yang sangat luar biasa. Dari awalnya net buy langsung minus 100 miliar ya, 100 B ya. Jadi overall false breakout kalau menurut saya. Jadi kita mungkin tapi kita lihat sendiri secara pergerakan ini pasti MA5. Jadi mungkin untuk besok untuk BBRI ya mungkin kita bisa antisipasi dia akan ada pantulan terlebih dahulu mungkin. Jadi mungkin akan naik ya kalau menurut saya. Coba sebentar. Well, kita lihat di sini Money Flow Index di 27 sih relatif relatif rendah ya. Jadi kalau menurut saya mungkin akan ada pantulan walaupun mungkin akan terbatas ya. Soalnya kita lihat sendiri secara pergerakan harga ini sudah mulai mendekati MA20. Jadi kalau misalkan dia mantul pun targetnya pun di MA20. Jadi di sekitar 4 ribuan ya kalau menurut saya, mungkin di sekitar 4.000 pas gitu ya. Jadi not much for BBRI untuk naik kalau misalkan emang dia masih tertahan di bawah MA20. Jadi kalau baiknya sih kalau menurut saya mungkin kita tetap wait and see terlebih dahulu. Kalau kalian mau masuk pun entry aja di level support di 3.830 ya. Oke, jadi itu untuk BBRI, dan selanjutnya kita akan bahas BBCA ya. Ini yang dengan turnover sampai 3,3 T sehingga berdampak besar juga pada pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi kalau untuk BBCA sih kalau menurut saya cukup antisipasi ya bahwa BBCA ini akan mengalami penurunan. Soalnya kita lihat sendiri secara pergerakan ininya MACD-nya overall dia terus mengalami pelemahan, dan juga Money Flow Index-nya emang udah turun dari awal. Jadi not much yang saya cukup harapkan. Maksudnya saya pikir sih BBCA akan tertanya, tapi nggak nyangka juga bahwa BBCA ini akan terkoreksi cukup besar ya dengan volume yang cukup besar ya. Jadi kita lihat secara pergerakan harga ini emang BBCA ini sudah di bawah MA 100 ya, bahkan kalau kita lihat sini sebenarnya sudah dead cross di antara MA 50 dan juga MA 200-nya ya, mirip seperti Mandiri ya kalau nggak salah ya. Dan saat ini kita lihat harganya terus berusaha atau berkonsolidasi di sekitar MA 20 dan juga MA 50-nya, tetapi kita lihat sendiri pergerakan harganya pun sangat mix sekali. Overall naik turun, dan saat ini harganya turun kembali di bawah pergerakan MA 20 dan juga MA 50 dan juga MA 200-nya ya. Jadi emang
Ini kalau kalian ini bingungnya ya, kalau misalkan kalian terlalu pasang terlalu banyak ya, jadi agak bingung sih. Tapi kita overall bisa pastikan bahwa secara secara pergerakan harga dia di bawah MA20 kembali. Jadi kalau menurut saya BBCA sendiri sih emang ada potensi untuk mengalami pelemahannya. Jadi untuk targetnya itu di level supportnya kembali di 31.125 ya untuk pelemahan dari BBCA ya. Nah, kita langsung zoom in aja ke per 4 jamnya. Memang tidak ada terlalu tanda-tandanya, walaupun di sini awalnya nih saya pikir emang ada tanda-tanda seperti kayak mau reversal atau ditahan ya. Ini kita lihat sebentar. Dengan money flow index di sini 48,6, di sini dia sudah mulai agak naik ya, dikit sih ini kita lihat ya, 48,6, 48,26, turun sih ternyata ya, turun tapi ya sedikit tertahan ya. Kita lihat sini seperti dia berkonsolidasi tapi ternyata dia terjun lebih ke bawah ya. Jadi emang nggak terlalu menunjukkan tanda-tanda dia mau naik, tapi emang nggak nyangka aja kalau ternyata dia akan koreksinya cukup dalam seperti ini ya. Kita lihat, nah ini kita lihat nih yang kan itu yang saya bilang tadi 4 jamnya tuh kelihatannya secara kilas emang ada tanda-tanda ketahan. Soalnya kita lihat secara money flow index per jamnya ini sebenarnya cukup relatif uptrend ya. Ini kita lihat sendiri titik rendahnya ini overall mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Titik ketinggiannya sih emang dia cukup tertahan ya, walaupun pada perdagangan di hari ini tuh dia sempat mencapai yang lebih tinggi ya. Awalnya nih mungkin mau dia mencapai lebih tinggi, tetapi ternyata pada post marketnya justru dia terjun lebih dalam ya. Dan saat ini money flow indexnya emang terjun lebih dalam daripada sebelumnya. Overall sama di money flow index seperti BBRI di sekitar 26 di level yang relatif oversold untuk skala BBCA dan juga BBRI ya. Nah, jadi kalau nah kita sendiri secara pergerakan harganya saat ini sih udah di bawah MA5 ya. Jadi untuk BBCA mungkin akan rebound juga ya, maksud saya dengan habis koreksi seperti ini, tapi baiknya mungkin kita wait and see kembali ya, soalnya overall ini trennya masih turun. Dead close juga dari MA50 dan juga MA200-nya. Kalau kalian mau entry di BBCA, mungkin kalian bisa antri di sekitar level support yang saya sudah sebut di 31.125.000 ya. Oke, jadi itu untuk BBRI dan juga BCA. Dan untuk yang terakhir, saya akan bahas ada yang request untuk saham BRIS ya. Oke. Nah, jadi untuk saham BRIS ini saya sudah sempat analisa juga, maksudnya BRIS ini mungkin akan pantul di MA200 ya. Dan untuk saat ini sih secara pergerakan harga dia emang sudah sempat tembus MA200 ternyata, tapi dia coba naik kembali dan saat ini sih harganya seperti pas-pasan di level support MA200-nya di garis putih ini ya. Jadi emang pas banget. Dan kalau kita lihat secara pergerakan MACD-nya nih overall gimana ya? Belum terlalu menunjukkan bearish divergence ya. Ini kita lihat sendiri garis sebentar terlalu kecil ya. Nah, ini kita lihat sendiri garisnya pun juga emang turun lebih dalam. Ini garisnya pun juga masih sangat white ya, dari pergerakan garis merah dan garis birunya belum ada tanda-tanda dia mau melakukan golden cross. Overall dengan penurunan harga BRIS ini emang dikonfirmasi dengan penurunan yang lebih dalam dari pergerakan MACD-nya ya. Dan kita lihat dari money flow index-nya saat ini sih emang dia turun, terus saat ini sih emang per day-nya nih titiknya ini sudah mulai naik ya. Naik ini bukan lebih tinggi dari sebelumnya, tapi ini baru beberapa hari doang. Jadi kalau menurut saya overall kita mungkin tetap perlu wait and see kembali ya. Soalnya dari tren dari pergerakan sebelumnya belum menunjukkan bullish divergence ya dari pergerakan BRIS. Jadi mirip seperti BBRI kalau menurut saya saat dia turun lebih dalam. Sehingga kalau menurut saya maksud saya kalau belum ada tanda-tanda divergence itu belum terlalu menunjukkan bahwa suatu emiten akan mengalami reversal ya. Jadi mungkin akan technical rebound aja, soalnya memang pas di level MA200. Jadi mungkin target reboundnya pun juga yaitu di MA20 ya. Mungkin secara pergerakan harga akan lanjut, MA20 juga mungkin akan mantul, maksudnya akan turun. Jadi mungkin akan di sekitar sini ya level resistnya ya. Nah, kita langsung zoom in aja ke per 4 jamnya. Nah, jadi seperti saya bilang ya, jadi emang pas waktu dia menyentuh di garis MA200-nya ini kita emang di 4 jamnya pun emang dia sudah menyentuh level oversold ya. Jadi kita sendiri di level money flow index 15. Jadi pantulnya pun kalau menurut saya masih bisa dibilang seperti technical rebound-nya, dan kita mungkin nyadar pun dengan kenaikan saat dia di level oversold pun juga masih ada tahanan yang jual ya. Jadi dia sempat naik tapi dia turun lagi ya. Di pergerakan harga pun kalian lihat shadow-nya dia sempat naik ke atas tapi dia turun lagi ya. Jadi emang rebound pun terus ada orang yang langsung jual ya. Jadi overall kita lihat sendiri money flow index sih memang naik ya, lagi naik, tapi ini perlu dikonfirmasi dengan pergerakan harga selanjutnya. Apakah money flow index dia bisa pelan-pelan melakukan
tanda-tanda dia mau naik ya. Nah, kita zoom in aja dengan time frame per jamnya. Nah, jadi untuk per jamnya ini pas di level oversold dan saat ini sih emang naik ya. Tapi ini kita lihat udah ada tanda-tanda mulai melemah. Overall dengan saat ini, dengan pergerakan harga ini, saat ini sih money flow Indonesia memang masih relatif tertahan ya. Jadi mungkin kita perlu wait and see terlebih dahulu ya. Maksud saya ini kan dengan time frame 1 jam ya. Jadi di mana noise signalnya biasanya cenderung cukup banyak. Dan ini pun juga menurut saya naik juga karena technical rebound terus dia naik kembali. Jadi mungkin perlu konfirmasi kembali ya. Maksud saya ini untuk jangka menengahnya ya. Maksud saya kalau untuk trading ya mungkin kalian kalau misalkan entry itu suatu saat dia maksudnya money flow index ternyata naik lagi mencapai level overbought ya mungkin kalian bisa take profit ya. Nah, tapi kalau untuk jangka menengahnya ya maksudnya mungkin untuk kalian ya mungkin soalnya untuk bridge ya juga mungkin kalian ada yang simpen atau gimana. Jadi secara pergerakan harga pun overall kita dengan time frame per day-nya dan juga per 4 jamnya nih langsung per 4 jamnya aja. Overall nih masih nggak terlalu solid untuk saya analisis. Soalnya mungkin kalau saya jujur mungkin saya akan wait and see terlebih dahulu melihat apakah ada tanda-tanda dia mau naik ya. Yaitu biasanya seperti ini di mana setelah dia naik sedikit biasanya dia ada turun terus kita lihat apakah penurunannya dia relatif di level yang cukup tinggi ya. Terus dia apakah dia ada tanda-tanda mau naik seperti ini untuk menunjukkan bahwa emang secara tren jangka menengah jangka pendeknya dia akan mengalami kenaikannya sebelum saya mungkin take profit ya. Nah, jadi untuk saat ini mirip seperti saya bilang, mungkin kalau saya akan wait and see terlebih dahulu bridge. Kita lihat pergerakan harga selanjutnya gimana ya. Apakah dia bisa tertahan atau tidak ya. Overall kalau kita lihat untuk trading jangka pendek ya mungkin overall ini kita lihat bahwa nanjak sih ya. Jadi kalau misalnya mungkin bisa naik ya, Kalau misalkan kita pantau aja besok, kalau misalkan dia ternyata levelnya masih tertahan di sini money flow index-nya dan dia ada tanda-tanda dia mau naik, mungkin dia akan ada potensi untuk naik ya. Tapi kalau misalkan ternyata saat besok dia ternyata baru naik dikit, nggak nyampe ketinggian dia sebelumnya, terus dia udah turun lebih dalam daripada titik kerendahan dia sebelumnya, itu kita harus antisipasi bahwa bridge ini ada potensi untuk turun kembali ya. Dan kalau untuk target penurunannya, kalau misalkan ternyata bridge ini terus tertekan di bawah downtrendnya dan dia bisa break EMA 200-nya, mungkin target penurunan selanjutnya di 1.500 ya, which is cukup dalam ya kalau menurut saya untuk bridge. Jadi ya saya juga berharap kalau bridge ini akan tertahan di EMA 200, let's see aja. Jadi maksud saya karena cukup risky ya, soalnya seperti saya bilang ya cukup risky. Kalau kalian entry di sini pun resikonya nih di level support selanjutnya di 1.500 ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kita wait and see terlebih dahulu ya untuk bridge wait sampai terkonfirmasi dengan pergerakan candle dan juga osilator selanjutnya untuk supaya kita bisa pasti dan juga lebih pede menganalisa apakah bridge ini mau naik, mau rebound, atau dia justru break level supportnya ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja, cukup mengkagetkan ya. Ini bisa dibilang nih hari-hari yang dimana kita di prank ya, dan kali ini kita di prank sama foreign ya, asing ya, uang asing ya. Jadi ya well, let's see lah. Semoga besoknya soalnya kita sendiri secara pergerakan IHSG sih overall masih tertahan. Jadi harapannya sih IHSG masih ada potensi untuk at least tertahan di level ini dan nggak mengalami penurunan lebih dalam ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya. Terima kasih.